Pidato pengukuhan profesor dalam bidang ilmu manajemen agribisnis oleh Dr. Insinyur Abdul Wahid Muhaimin MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan departemen, segenap sivitas akademika, para hadirin dan undangan yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar sesuai dengan bidang keilmuan manajemen agribisnis. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita semua dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai profesor dalam bidang manajemen agribisnis pada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, yang berjudul Mutu Keinginan dan Healthy Food Choice dalam hubungannya dengan kepuasan dan kesehatan konsumen makanan milenial. Pendahuluan bahwa kehidupan modern yang aktif dan reaktif telah merubah pola hidup dan pola konsumsi pangan terutama bagi masyarakat perkotaan. Semakin tinggi mobilitas masyarakat dan kesibukan atas kerja, semakin besar kemungkinan melakukan konsumsi makanan di luar rumah yang mensyaratkan kecepatan dan kepraktisan. Keadaan ini menyebabkan tingginya permintaan masyarakat di kota terhadap jasa penyedia makanan, terutama makanan milenial atau fast food gitu. Tren dan preferensi makanan milenial sangat penting untuk mempromosikan makanan milenial di pasar yang menguntungkan. Milenial telah mengubah cara dunia makan dan tren makanan milenial telah memimpin. Bisnis sekarang sangat memperhatikan apa yang dicari generasi ini ketika mereka membuat keputusan pembelian dan selalu mencari cara baru untuk memenuhi selera dan preferensi milenial. Makanan milenial ini banyak disukai oleh anak muda yang menginginkan sesuatu serba cepat dan cepat saji. Kondisi ini menyebabkan minimnya kontrol keseimbangan antara demand dan suplai makanan di dalam tubuh, sehingga banyak gangguan kesehatan bagi anak muda di bawah usia 30 tahun. Hal ini dibutuhkan oleh penelitian dari Andre Olegat tahun 2012 yang menyatakan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi makan fast food 2 kali atau lebih dalam seminggu memiliki kemungkinan 27% lebih besar untuk terserang penyakit tanpa menular seperti hipertensi atau diabetes, dan 56% meninggal akibat penyakit jantung dibandingkan dengan masyarakat yang makan sedikit fast food atau sama sekali tidak mengkonsumsinya. Oleh karena itu diperlukan pemetaan kontrol mutu keinginan, kesadaran yang memperhatikan usia dan kesehatan mereka itu. 2. Pengembangan ilmu masa depan. Sidang hadirin Bapak Ibu yang kami hormati.
Konsep healthy food choice merupakan bagian dari ilmu perilaku konsumen itu. Membahas tentang teori keinginan, kesadaran, kepuasan, dan kesehatan konsumen. Di samping kepuasan, pilihan terhadap makanan sehat menjadi keinginan konsumen demi kesehatan dan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Hal ini penting menjadi pertimbangan untuk mengembangkan tentang konsep tersebut. Tahapan penelitian tentang pola konsumsi dimulai setelah melihat pesatnya perkembangan industri makanan dan minuman. Kajian persepsi dan preferensi konsumen, kemudian riset perilaku konsumen dikembangkan kepada minat masyarakat terhadap makanan milenial yang sehat dengan menentukan pilihan makanan yang tepat bagi mereka. Di samping itu, dengan pesatnya pertumbuhan makanan cepat saji dan diikuti oleh dominasi generasi milenial yang mempunyai karakteristik keinginan makan berlebihan dan lepas kontrol telah menimbulkan fenomena penyakit tidak menular seperti hipertensi pada mereka. Hal ini mengundang suatu keprihatinan pada pengembangan gagasan ke depan tentang konsep healthy food choice bagi generasi milenial. Perilaku konsumen tidak bersifat statis. Hal ini berkaitan dengan keragaman konsumen sebagai manusia yang memiliki tindakan pribadi dan perasaan yang dinamis atau berubah-ubah sesuai kondisi keadaan sekitar. Pola pembelian produk oleh konsumen yang mulanya melakukan pembelian secara langsung telah berubah menjadi pembelian secara online. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya, manusia harus membuat pilihan-pilihan yang kebutuhan atau keinginan yang mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Keinginan ini muncul dari pengalaman dan pilihan yang tersedia. Keinginan biasanya berasal dari kebutuhan pasar. Setiap individu memiliki keinginan yang berbeda tergantung pada pengalaman, pilihan, dan faktor lainnya. Ketenangan individu tentunya berkaitan dengan cara mengendalikan suatu keinginan tergantung dari kesadaran. Pebisnis penting untuk mengetahui keinginan pelanggan. Hal ini penting menjadi pertimbangan mereka akan suatu produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Keinginan, kesadaran, dan keputusan merupakan bagian yang tidak terlepas dari unsur pengendalian diri dan tentunya didasarkan pada logika walaupun sering terkait dengan hal yang bersifat emosional. Perkembangan makanan milenial ada hubungannya dengan geliat sektor pariwisata. Perkembangan industri makanan, beberapa bisnis telah mendorong untuk meningkatkan layanan mereka agar bisa menyesuaikan dengan kompetitor dari makanan. Generasi milenial yang berada pada usia produktif 19 dan 30 tahun sebagai generasi yang paling berpengaruh terhadap tren-tren yang muncul pada masyarakat, terutama mengenai tren kuliner. Kebiasaan mereka dianggap dapat mengubah pola pikir masyarakat secara umum mengenai kuliner. Generasi milenial menginginkan sesuatu yang nyata yang dapat mereka lihat dan rasakan. Kuliner tradisional di Indonesia masih digemari khususnya generasi milenial, termasuk makanan tradisional. Penampilan makanan ini memang cukup sederhana dan usianya terbilang cukup lama. Di tengah era milenial saat ini masih banyak makanan tradisional yang digemari oleh generasi muda. Bahan penyusut fast food, makanan cepat saji, termasuk golongan pangan bergizi. Tetapi kebanyakan fast food adalah tinggi kalori dan rendah gizi. Ada juga beberapa fast food yang relatif rendah kalori dan tinggi gizi. Masalahnya sebagian besar konsumen, terutama remaja dan anak-anak yang jarang memesan makanan tergolong sehat pada saat di restoran makan cepat saji. Masalah lain adalah bahwa banyak makanan yang disebut sehat tetapi mengandung kalori, lemak, dan garam tinggi yang berdampak jelek bagi kesehatan.
Oleh karena itu sangat penting untuk mengatur frekuensi dalam mengkonsumsi fast food agar tidak berlebihan. Framework tentang pilihan makanan menekankan faktor yang tingkatannya berbeda yang dapat mempengaruhi kesehatan dan gizi masyarakat dan lingkungannya. Konteks lingkungan sosial, lingkungan fisik seperti restoran dan tingkat lingkungan makro misalnya pemasaran makanan. Pola hidup sehat harus memiliki keseimbangan antara pola makan yang baik, istirahat yang cukup dan diiringi dengan aktif berolahraga. Namun pada era sekarang fokus pada kesehatan sering diterjemahkan ke dalam membuat keputusan yang lebih baik seputar diet, nutrisi dan olahraga. Banyak pengguna media sosial mulai melakukan percakapan dan pertukaran tentang apa arti kesehatan bagi mereka, terutama seputar pilihan makanan. Generasi milenial sudah mulai mementingkan gaya hidup sehat, diet seimbang dan kesehatan umum. Meskipun konsepnya mungkin sedikit kabur, kesehatan mengacu pada dorongan untuk hidup yang sehat dan memuaskan. Kesadaran yang dialami oleh individu tidak datang begitu saja, melainkan dibangun oleh kebutuhan pengetahuan tentang atribut produk baru, pengalaman konsumsi di masa lalu, dan juga keinovatifan seseorang. Kesadaran konsumen diukur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan konsumen mengenai keberadaan suatu produk itu. Survei tentang kesadaran konsumen makanan siap saji menjelaskan bahwa sebagian besar responden 65% tidak begitu mempersoalkan tentang makanan tersebut. Tentang kesehatan masa depannya juga tergolong sedikit yang menyadarinya. Dilihat dari sisi tingkat pendapatan dan usia mereka, konsumen makanan milenial juga kurang begitu mempersoalkannya. Sebanyak 72% mereka merasa puas dengan mengkonsumsi makanan siap saji. Studi terbaru menunjukkan bahwa usia muda tampaknya aman dari segala macam risiko kesehatan, misalnya kolesterol tinggi. Perasaan aman seperti ini membuat kita bisa makan, minum, dan melakukan apa saja demi menyenangkan hati. Kebiasaan terus-menerus seperti itu dapat menimbulkan residu over makanan yang kurang baik bersamaan dengan bertambahnya usia, sehingga risiko kemungkinan ganggunya kesehatan tubuh akan muncul di usia yang lebih muda. Menurut data yang dipaparkan oleh CDC, seperempat dari orang dewasa muda usia 20-35 tahun atau wanita 20-45 tahun di Amerika Serikat mulai mengalami peningkatan kadar kolesterol. Bagaimana dengan di Indonesia, negara yang memiliki sedat makan berkolesterol tinggi seperti jenis jeroan, santan? Tentunya hal tersebut juga terjadi di negara kita. Bila ditelaah dari kecenderungan beberapa penyakit kronis, kaum muda juga patut waspada. Sebagai contoh, stroke. Penyakit ini bisa menyerang sejak usia 20 tahun sekalipun, dan usia 60 tahun merupakan yang paling rentan dari kemungkinan anak muda mengalami kebanyakan kolesterol di zaman sekarang adalah tinggi itu. Sehingga salah besar jika kita mengira kolesterol tinggi hanya dialami oleh orang tua. Pasalnya penyakit-penyakit kronis yang berpangkal dari kolesterol mulai menimpa kaum muda seperti kelebihan gula dan obesitas gitu. Anak-anak dari remaja kini mulai mengalaminya itu. Konsumsi makan di setiap negara mempunyai perbedaan dan dipengaruhi oleh budaya yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Bier tahun 2008 menemukan fakta bahwa remaja dan orang dewasa di Amerika Serikat mengkonsumsi makanan cepat saji yang lebih besar dan konsumsi makanan sehari yang lebih
yang sehat, yang lebih rendah daripada remaja orang dewasa imigran Amerika Serikat. Sebuah pendekatan baru yang disebut dengan hubungan pemasaran merupakan pendekatan yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari keseluruhan aktivitas pemasaran. Dulu konsumen hanya didekati oleh nilai merek semata untuk menjadikan mereka setia pada perusahaan. Namun pemasar semakin menyadari keragaman kondisi psikologi konsumen. Kesadaran bahwa konsumen tidak melulu diasumsikan sebagai makhluk yang senantiasa bertindak rasional telah mendorong pemasar untuk membangun hubungan yang personal dengan pelanggannya. Itu. Model baru tentang perilaku konsumen terhadap makanan milenial tidak hanya disadari oleh karakter konsumen. Oleh karena itu di era sekarang pemasar produk makanan menyediakan dengan aneka ragam pilihan. Sebagai akhir dari pembacaan naskah ini, bahwa keinginan, kesadaran, dan kesehatan konsumen makanan milenial berhubungan dengan usia konsumen. Makin tinggi kesadaran berdampak terhadap kesehatan konsumen di masa mendatang. Keunggulan daripada model Healthy Food Choice ini adalah hubungan antara faktor psikologi konsumen dan efisiensi makanan dan output kesehatan jangka panjang. Gitu. Sedangkan kelemahannya adalah model tersebut adalah kesulitan dalam mengontrol keinginan konsumen generasi milenial yang berlebihan dan keterbatasan dari BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi penyebaran makanan yang kurang memenuhi standar di pasaran. Kemudian meningkatnya wawasan kesadaran tentang pilihan makanan sehat rendah kolesterol pada generasi milenial diharapkan dapat mengurangi dampak negatif bertambahnya serangan penyakit tidak menular seperti disampaikan tersebut yang mulai banyak menyerang generasi muda di bawah usia 30 tahun. Demikianlah naskah pidato pengukuhan guru besar. Kemudian yang terakhir ucapan terima kasih. Dengan manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya dan taufik dan hidayah anugerahnya kami sampai pada gelar profesor di Universitas Brawijaya. Dan dengan kerendahan hati pada kesempatan ini patut sepenuhnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia yang telah menyediakan saya sebagai Profesor Bidang Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Brawijaya, kepada Rektor Universitas Brawijaya periode 2022-2027 Bapak Profesor Widodo SSI, MSc, PhD, MedSc yang telah memberikan kesempatan sepenuhnya dan dengan segala fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengukuhan guru besar di Universitas Brawijaya. Kepada Rektor Universitas Brawijaya periode tahun 2018-2022 Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani MS yang telah mencurahkan segala perhatiannya dengan sepenuh hati dan dengan segala fasilitas yang diberikan kepada saya sehingga sampai pada gelar profesor. Demikian juga pada Wakil Rektor khususnya Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Bapak Profesor Dr. Andes Gugus Irianto MSA PhD AK yang telah memberikan kemudahan fasilitas dan membantu dalam pengusulan guru besar. Kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Bapak Profesor Dr. Arifin MS dan Bapak Profesor Iwan Triyono SEMEC AK PhD, para guru besar Senat Akademik Universitas dan Majelis Wali Amanah atas dorongan dan persetujuannya untuk memproses pengusulan menjadi profesor. Dekan Fakultas Pertanian Brawijaya Bapak Dr. Insinyur Damar Humri MS dan Wakil Dekan khususnya Wakil Dekan 2 Bapak Mangku Purnomo SP MSc PhD yang telah banyak mendorong, membantu dan memberikan fasilitas serta menyedi saya menjadi pengusulan profesor. Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Bapak Profesor Dr. Insinyur Latif Abadi MS beserta anggota Senat yang telah memberikan
penilaian, persetujuan, dan pengusulan menjadi profesor. Para reviewer karya ilmiah, Profesor Dr. Insinyur Joko Kustiono MS, dan Profesor Dr. Insinyur Budi Setiawan MS, dan juga teman-teman sejawat yang banyak membantu persiapan pengusulan profesor. Di antaranya Profesor Dr. Sumarno MS, Herito Iba SPMI PSID, Rahman Hartono SPNP, hingga terakhir kalinya Ketua dan Sekretaris serta Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan, Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Brawijaya yang banyak membantu dan menjadikan saya bisa bekerja dengan baik sampai dengan pengusulan guru besar itu. Para sesepuh dan pemegang manajemen pendidikan, Profesor Dr. Insinyur Bambang Guritno, Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS, Profesor Dr. Insinyur Sefani MS, Profesor Insinyur Semeru Azhari MAG RSC PSD yang telah berperan penting dalam pengembangan manajemen pendidikan di tingkat universitas. Pada kedua orang tua kami, Bapak Haji A. Muhaimin dan Bu Sukaya almarhum, dan juga saudara atau kakak adik kami Dr. M. Ali Hasan MAG dan Insinyur Abdul Wahab MT. Keduanya penuh perhatian dan selalu menjalin kebersamaan serta memberi motivasi yang baik pada kami. Mertua Bapak Haji Arifin, Bapak Haji Termudi, dan Ibu Tofaatun, beliau semua selalu motivasi. Kemudian yang terakhir adalah istri tercinta Profesor Dr. Nurita MPD dan anak-anak kami, Afiani Faidah, Ridha Ilmiah, Rizka Arfia, Dr. Ilmal Lunatik, dan Hafiz Faya yang selalu mendampingi kami. Kepada para hadirin dan tamu undangan, saya menyampaikan penghargaan yang setingginya atas perhatian dan kesabaran serta keikhlasannya dalam mengikuti pidato pengukuhan pengukuhan. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni serta melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda jabatan. Pidato pengukuhan profesor dalam bidang ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan oleh Dr. Rudianto MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya,
pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Brawijaya, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Brawijaya, pimpinan Universitas Brawijaya, pimpinan fakultas dan departemen, segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya, para hadirin dan undangan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kami berupa nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri pidato pengukuhan profesor. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan profesor sebagai hasil dari pengembangan pemikiran dan penelitian kami selama beberapa tahun dengan judul Model Restorasi Ekosistem Mangrove Desa Pesisir untuk mengatasi kerusakan pesisir akibat perubahan iklim dan proses antropogenik. Permasalahan perubahan iklim yang semakin intensif dan proses antropogenik yang semakin tinggi intensitasnya di kawasan pesisir, peningkatan pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, pemanas, transportasi, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati telah menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Permasalahan tentang peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang terus meningkat di atmosfer dengan mencapai rata-rata 410 ppm untuk CO2 dan 332 per 4 billion untuk nitrogen oksida pada tahun 2019. Peningkatan suhu permukaan global pada tahun 2011 sampai tahun 2020 mencapai 1,69 derajat Celcius. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 1850 sampai tahun 1900. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global tersebut salah satunya terjadi pengasaman permukaan laut secara global. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar oksigen pada pertengahan abad ke-20. Dengan demikian, hampir dipastikan bahwa layer lautan secara global dengan kedalaman antara 0 sampai 700 meter telah menghangat sejak tahun 1970-an. Kadar oksigen telah menurun di banyak wilayah laut sejak pertengahan abad ke-20. Di samping itu, dampak utama dari peningkatan suhu global pada ekosistem pesisir adalah perubahan tingkat pertumbuhan dan fungsi fisiologis dari ekosistem pesisir. Meningkatnya suhu telah mengakibatkan peningkatan frekuensi dan keganasan kebakaran hutan, badai debu, angin topan, banjir rob, gelombang panas, tsunami, dan kekeringan, serta terancamnya tenggelamnya beberapa kawasan pesisir di dunia. Hadirin yang kami hormati, menghadapi pelbagai masalah lingkungan pesisir akibat perubahan iklim, maka kebijakan pemerintah Indonesia adalah berupaya mengurangi emisi sebesar 29% sampai tahun 2030. Tingkat emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 1.637.156 gigaton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 450.928 gigaton karbon dioksida ekuivalen dibandingkan tingkat emisi tahun 2000. Salah satu sumber kenaikan CO2 karena salah satu penyebabnya adalah terdegradasinya kawasan pesisir. Peranan kawasan pesisir sangat penting dan strategis sebagai upaya mengurangi perubahan iklim. Salah satu ekosistem pesisir yang sangat besar peranannya untuk mencegah terjadinya dampak perubahan iklim adalah mangrove. Mangrove sebagai ekosistem pesisir memiliki peran menahan abrasi terhadap tsunami, mendukung berkembang biaknya ikan dan kepiting, memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dioksida yang lebih efektif,
jika dibandingkan hutan hujan atau hutan gambut. Kondisi mangrove di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2004 bahwa terjadi penurunan luas hutan mangrove di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2000 seluas lebih kurang 8,6 juta hektar, dan pada saat ini hanya tersisa 1, juta hektar atau 44,73%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendata bahwa luas hutan mangrove di Indonesia sekitar lebih kurang 3,3 juta hektar, di mana lebih kurang 600.000 hektar dalam kondisi kritis. Laju pengurangan luas hutan mangrove dalam beberapa dekade terakhir mengalami laju kehilangan luasan yang semakin cepat, yang diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan, perluasan kawasan pertanian, eksploitasi hutan yang berlebihan, pembangunan perumahan dan industri, dan bendungan hulu, pengerukan, dan pembangunan perkotaan yang semakin intensif. Dampak menipisnya tutupan mangrove akan menurunkan kemampuannya untuk menyimpan dan menyerap karbon. Untuk mengatasi permasalahan makin terdegradasinya kawasan pesisir dan makin rusaknya hutan mangrove, saya melakukan penelitian untuk menyelesaikan dampak kerusakan pesisir dan hutan mangrove dengan basis keterpaduan analisis ekologi untuk konservasi, analisis pemanfaatan untuk ekonomi, dan analisis sosial budaya untuk kearifan lokal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa persoalan terdegradasinya kawasan pesisir di seluruh dunia perlu dilakukan restorasi ekosistem pesisir sebagai upaya penting untuk memulihkan kondisi ekosistem pesisir yang rusak. Maka pada tanggal 1 Maret 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mendeklarasikan tahun 2021 sampai tahun 2030 sebagai dekade PBB tentang restorasi ekosistem. Para peneliti dunia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim di kawasan pesisir melalui fokus penelitian terkait aspek biofisik seperti pengukuran suhu, gas rumah kaca, kenaikan panas muka air laut, abrasi, erosi, amblesan, badai tsunami, banjirop. B. Penelitian kondisi sosial, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir yang terkena tsunami. Hadirin yang kami hormati, model yang dikembangkan oleh IGN dan WRI tahun 2014 tentang model Restoration Opportunities Assessment Methodology. Pendekatan ini mengemukakan bahwa untuk memulihkan kerusakan pesisir perlu dilakukan dengan pendekatan pengelolaan ekosistem pesisir yang terpadu, yang meliputi mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, disertai dengan perlunya pengelolaan mulai dari perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi. Saya meneliti bahwa untuk memulihkan wilayah kerusakan pesisir di Indonesia yang rusak memerlukan penanganan segera dan berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut berbentuk gotong royong yang diterjemahkan melalui konsep kolaboratif manajemen dengan mengerahkan semua tenaga para pemangku kepentingan atau stakeholder di tingkat desa, kelurahan untuk memulihkan kembali secara bersama-sama kondisi hutan mangrove yang rusak berbasis restorasi ekosistem pesisir. Saya melakukan penelitian di beberapa lokasi sampel di Provinsi Jawa Timur, antara lain di pesisir Kabupaten Lamongan, Desa Penunggal di Kabupaten Pasuruan, di Alas Purwo di Taman Nasional di Kabupaten Banyuwangi, dan pesisir Celungup di Kabupaten Malang. Saya memilih Provinsi Jawa Timur karena hampir separuh dari hutan mangrove-nya rusak. Untuk melakukan analisis terjadinya perusakan hutan mangrove secara antropogenik, saya menggunakan model analitik hierarki proses atau HP, partially square atau PLS. AHP digunakan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan hutan mangrove yang lestari untuk meningkatkan kesejahteraan dan menyimpan stok karbon, sedangkan PLS digunakan untuk pengambilan keputusan yang utama dari perumusan kebijakan pengelolaan hutan mangrove. Untuk itu penelitian saya menggunakan 5 variabel yang meliputi penggunaan lahan yang irasional, illegal logging, penyerapan karbon yang lemah, dan efek kerusakan hutan. Untuk meneliti status ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Timur, saya menggunakan model
DPSIR, yaitu Driver, Pressure, State, Impact, dan Respon. Terkait analisis pendorong atau driver analisis, kerusakan mangrove dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan yang makin meningkat di kawasan pesisir, terutama untuk kegiatan budidaya. Pertumbuhan penduduk merupakan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kerusakan pesisir dan deforestasi mangrove. Status kawasan mangrove di Provinsi Jawa Timur dan pendorong deforestasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambar A, deforestasi mangrove dari tahun 1991 sampai 2019. Gambar B, perubahan areal budidaya dari tahun 1991 sampai 2019. Gambar C, perubahan kawasan permukiman dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Gambar D, pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Gambar E, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir tahun 2008 sampai 2019. Dan gambar F, produksi kayu bulat dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Berdasarkan informasi dari status kondisi mangrove tersebut, bahwa presentasi luasan mangrove di Provinsi Jawa Timur menurun sebesar 79,47% selama 28 tahun, di mana luas mangrove pada tahun 1991 adalah 57.500 hektar dan menurun menjadi 11.800 hektar pada tahun 2019. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di seluruh kabupaten yang meningkat dari tahun 2008 hingga 2019 sekitar 1,07%. Begitu juga jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir tahun 2008 sekitar 25.683.752 jiwa, meningkat menjadi 27.681.000 jiwa pada tahun 2019. Pertumbuhan penduduk terkait dengan kebutuhan penggunaan lahan terutama untuk permukiman meningkat dari 390.000 menjadi 507.700 pada tahun 2008 sampai 2019 atau 0,5 hingga 1,2%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir meningkat dari 390.000 menjadi 507.700 hektar pada tahun 2008 sampai 2019 atau 0,8 sampai 1,2%. Kegiatan budidaya atau tambak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi deforestasi mangrove di Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir. Petani membuka hutan mangrove untuk tambak garam yang dapat mempengaruhi keberadaan hutan mangrove meskipun digunakan secara bergantian dengan kolam ikan. Hasil analisis tekanan atau stress analysis menunjukkan bahwa budidaya perikanan di Provinsi Jawa Timur meningkat hingga tahun 2019 dan kemungkinan akan berkembang terus karena peningkatan nilai ekonomi tambak udang. Produksi kayu bulat di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 3.351.598 meter kubik pada tahun 2014 dan turun menjadi 3.229.887 meter kubik pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 3.912.134 meter kubik pada tahun 2019. Produksi kayu sangat terkait dengan deforestasi mangrove di Provinsi Jawa Timur. Penebangan liar terjadi karena pembukaan lahan untuk budidaya industri, pelabuhan, pertanian, kayu bakar, dan pembuatan arang. Hasil analisis keadaan atau state analysis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur kehilangan sekitar 38.100 hektar mangrove antara tahun 1991 sampai 2019. Deforestasi hutan mangrove terjadi di beberapa kabupaten pesisir. Sebagai contoh, deforestasi mangrove di Desa Panunggal yaitu 11,62 hektar pada tahun 2013 meningkat menjadi 17,83 hektar pada tahun 2015 dan menurun menjadi 12,52 hektar pada tahun 2018. Desa Celumup di Kabupaten Malang, deforestasi mangrove seluas 27,45 hektar pada tahun 2015 menjadi 25,65 hektar pada tahun 2018. Hidayah tahun 2013 melaporkan bahwa kawasan mangrove di Kabupaten Sidoarjo menurun sekitar 33,07 hektar pada tahun 2002 sampai 2010. Analisis tangkapan atau respon analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan mangrove yang tidak rasional dan pemanenan yang tidak lestari seperti illegal logging menyebabkan deforestasi
karena aksesibilitas atau kemudahan mencapai hutan mangrove masyarakat. Hasil temuan dengan menggunakan model AHP dan PLS menunjukkan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama hilangnya mangrove karena deforestasi, seperti alih fungsi lahan pesisir untuk tambak, industri, perumahan, dan budidaya. Masyarakat mengakui bahwa pengelolaan mangrove dilakukan tidak optimal. Kerusakan kawasan pesisir dan hutan mangrove menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir disebabkan karena kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, penegakan hukum yang masih lemah karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Peningkatan luas mangrove di Provinsi Jawa Timur terjadi karena program konservasi dan rehabilitasi mangrove, peraturan pemerintah tentang program ekowisata dapat meningkatkan luas dan kerapatan mangrove seperti di Pasuruan dan Kabupaten Lamongan. Hal ini didukung oleh program konservasi dan rehabilitasi mangrove. Dampak illegal logging terkait dengan hilangnya kepadatan hutan mangrove yang mengakibatkan kehilangan fungsi sekuestrasi dan penyerapan karbon. Penyerapan karbon menurun di atmosfer, sedangkan sumber karbon masih meningkat karena adanya industri. Berdasarkan temuan di atas, maka A. Pemerintah bertanggung jawab menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah harus mencegah pembalakan liar dan segala aktivitas perusak hutan mangrove. B. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada pembangunan berkelanjutan. C. Teknik pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain aspek ekonomi, sosial budaya, dan biogeofisik berbasis restorasi ekosistem pesisir. D. Ajas pencemar membayar harus diterapkan, artinya setiap penanggung jawab usaha atau perseorangan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan hutan mangrove wajib membayar denda lingkungan. Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perlindungan serta pengelolaan hutan mangrove. Berdasarkan integrasi model DPISR, AHP, dan PLS, diketemukan sebuah model restorasi ekosistem mangrove desa pesisir atau disingkat REMDP. REMDP merupakan struktur kerangka model restorasi ekosistem terpadu yang mencakup visi misi penyusunan tujuan dan strategi yang dinyatakan sebagai berikut. A. Visi pengelolaan kelestarian ekosistem mangrove yang rusak melalui restorasi mangrove. B. Misi meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove, meningkatkan ketahanan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam dan mengurangi konflik penggunaan lahan pesisir. Melestarikan ekosistem mangrove desa pesisir secara bertahap dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan restorasi ekosistem mangrove, meningkatkan kapasitas kelembagaan restorasi ekosistem hutan mangrove, dan meningkatkan daya saing wilayah pesisir. Berdasarkan misi tersebut di atas, disusun tujuan prioritas dan strategi. Tujuan pertama, meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove melalui kegiatan restorasi mangrove yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strateginya adalah yang dilakukan dengan manajemen restorasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Tujuan 2, meningkatkan ketahanan kawasan pesisir terhadap ancaman bencana alam dan mengurangi konflik wilayah pesisir. Strateginya adalah memulihkan pesisir dengan restorasi hutan mangrove, pelarangan peralihan hak atas tanah, mitigasi dan adaptasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan restorasi, komitmen pengalokasian dana APBD dan APBN untuk pelaksanaan restorasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Tujuan ketiga, komitmen berusaha, komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melakukan restorasi hutan mangrove. Strateginya adalah menghindari kegiatan reklamasi, penegakan hukum untuk illegal logging, biaya kompensasi lingkungan atau environmental fee. Tujuan 4, meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal baik dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk restorasi hutan mangrove. Strateginya adalah menggali sumber-sumber dana dari berbagai macam sumber pendanaan, misalnya dana CSR dari swasta, swadaya masyarakat, rencana pembiayaan. Tujuan 5, meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik formal maupun non-formal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Strateginya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Model REMDP menggunakan model co-management berdasarkan pengelolaan partisipatif, kolaboratif, atau pengelolaan berbasis masyarakat.
Model ini melibatkan unsur masyarakat, pemerintah dan swasta. Masyarakat memanfaatkan, memelihara, melindungi dan ikut merestorasi hutan mangrove. Pemerintah pemegang mandat atas perintah undang-undang untuk melakukan pengelolaan sumber daya pesisir seperti hutan mangrove. Dengan swasta ikut berkontribusi melestarikan hutan mangrove melalui pembiayaan restorasi. Masyarakat bekerja sama melalui gotong royong, model kelembagaan untuk restorasi ekosistem pesisir berbasis co-management. Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya akan melakukan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penutup pidato ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. B. Pimpinan Senat Akademik Universitas Brawijaya. C. Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya. B. Rektor Universitas Brawijaya, baik yang saat ini maupun rektor yang sebelumnya. Tim promotor pada saat saya menempuh pendidikan tingkat doktor di Institut Pertanian Bogor, yaitu Profesor Dr. Insinyur G. Bengen dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauji. Kepada almarhum bapak saya, Haji Supangat Adnan, yang pada saat saya kuliah di Fakultas Geografi UGM menggadaikan pensiunannya agar saya dapat terus melanjutkan studi saya di UGM untuk membayar SPP dan uang belanja bulanan saya. Kepada almarhumah ibu kandung saya, Haja Sapi'ah binti Satung yang melahirkan saya mengenang sosok ibu saya yang keras dan disiplin. Kepada Ibu Haji Umiati, ibu sambung saya yang membesarkan saya, dan dalam kondisi ekonomi yang sulit, saya bersama Ibu Haji Umiati berjualan rujak untuk menambah penghasilan rumah tangga saya. Istri saya, Insinyur Haja Dwi Minita Dewi Irawati, yang setiap saat senantiasa memberi dorongan doa, motivasi kepada saya, sehingga keberhasilan saya tidak lepas dari peran sentral istri saya. Anak tunggal saya, Lutfi Hidayat, yang juga memberikan semangat dan dorongan kepada saya. Senat dan pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah meloloskan saya menjadi profesor. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah memberi dukungan dan motivasi. Guru saya, Ibu Popi, yang menginspirasi saya terutama dalam bidang ilmu biologi. Almarhum Bapak Sutikno, yang menginspirasi saya di bidang ilmu pasti alam di SMBP Lawang. Mohon maaf. Khususnya kepada rekan-rekan sejawat di program studi ilmu kelautan yang telah mendoakan saya agar cepat menjadi profesor. Rekan-rekan dari kelompok studi Integrated Coastal Restoration Ecosystem and Sustainable Development yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya untuk mengantar saya menjadi profesor. Kepada Profesor Dr. Insinyur Edi Prahitna MS, Profesor Dr. Insinyur Diana Arfiati MS, Profesor Dr. Insinyur Happy Nursyam MS, Profesor Dr. Insinyur Maftuh, Profesor Dr. Janggan Sargowo, Direktur Bukes, Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS dari Fakultas Pertanian UB yang telah memberikan dorongan, motivasi kepada saya untuk meraih jabatan profesor. Teman-teman dosen MSP, BP, THP, PSP, SEP, dan IKA, terima kasih atas dukungan dan doanya. Terakhir, khusus untuk kakakku Maijen Purnawirawan Dr. Joko Setiadi yang senantiasa berikan doa dan motivasi untuk segera saya menyelesaikan guru besar saya. Wallahu mu'afiq ala ikum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda jabatan.
Sambutan Rektor Profesor Widodo, SSI, MSc, PhD, Med Science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota SAU, Majelis Wali Amanah, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya periode 2018-2022, Prof. Nufil, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Wakil Rektor Dewan Guru Besar Universitas Brawijaya, Bapak Ibu Dekan se-Universitas Brawijaya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berkat rahmat-Nya kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan menghadiri kegiatan pengukuhan guru besar, dua orang guru besar dari Universitas Brawijaya, dan kami juga mengucapkan selamat kepada Profesor baru, Profesor Dr. Insinyur Abdul Wahid Muhaimin MS, dan Profesor Dr. Rudianto MA, dan kita bersyukur dengan tambahnya dua profesor ini, meningkatkan energi Universitas Brawijaya, karena universitas ini sekarang mendapatkan tugas yang amat besar seiring dengan perkembangan zaman. Dan kalau kita lihat di SOTK-nya Universitas Brawijaya, salah satu peradaban atau filosofi yang kita kembangkan itu disebut dengan Brawijayan. Nah, ini cuman sayangnya ketika saya tanya sana kemari apa sebenarnya filosofi Brawijayan ini, itu belum bisa ada yang jawab. Nah, untuk itu saya mengusulkan ini filosofi Brawijayan yang kita kembangkan cita-cita besar dari Kerajaan Majapahit dan tentunya Raja Brawijaya. Apa itu? Ada 4 pilar penting menurut saya, dan itu relevan dengan zaman sekarang dan relevan dengan kondisi Universitas Brawijaya. Yang pertama adalah jiwa kesatuan. Kita ingat bahwa yang menyatukan Nusantara adalah kerajaan dari Majapahit, dan Raja Brawijaya ada di situ. Dan kita ingat bahwa Universitas Brawijaya ini merupakan tempat di mana seluruh suku ada di tempat kita. Mahasiswa kita dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke ada di Universitas Brawijaya. Dan ini saya kira sesuai dengan cita-cita luhur bahwa Universitas Brawijaya ini menjadi tempat seluruh elemen bangsa Indonesia. Yang kedua adalah peradaban global. Kita tahu bahwa Kerajaan Majapahit itu dia berada di Nusantara yang memiliki pengaruh yang cukup luas, tidak hanya di Indonesia tapi negara-negara sekitar. Dan peradaban global ini juga kita akan terapkan, kita kembangkan di Universitas Brawijaya dengan melalui proses internasionalisasi diantaranya. Yang ini sudah dirintis oleh Prof. Nufil, dan kita, saya tanya Ibu R1, itu kita sudah menganggarkan budget 1,5 miliar untuk beasiswa mahasiswa asing. Nah, harapannya apa? Mahasiswa asing belajar di tempat kita, sehingga budaya kita akan dibawa mereka kita kembali ke negerinya masing-masing. Dengan demikian maka peradaban culture Brawijaya ini akan menyebar ke seluruh dunia. Itu yang kita sebut dengan peradaban global, bahwa Universitas Brawijaya itu menjadi bagian untuk sebaran menyebarkan culture ke internasional. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Jadi sebagai universitas besar nasional maka tidak ada tempat intoleransi di Universitas Brawijaya ini. Sehingga konsep-konsep toleran terhadap perbedaan agama, suku, ras, budaya itu tempatnya ada di Brawijaya. Dan kita sepakat untuk itu,
dan juga kita menggandeng beberapa lembaga institusi untuk menjaga bahwa Universitas Brawijaya ini tetap menjadi kampus yang toleran untuk umat manusia. Kemudian yang keempat adalah kesetaraan. Nah, kesetaraan itu baik gender maupun kesetaraan dari seluruh elemen masyarakat termasuk teman-teman yang difabel atau pendidikan inklusif. Dan kita tahu bahwa Universitas Brawijaya ini juga telah mendapatkan penghargaan internasional di pendidikan inklusif tersebut. Sehingga cita-cita besar ini saya kira adalah cita-cita yang luhur yang kita harus sebarkan ke seluruh dunia dan menjadi filosofi seluruh sivitas akademika di Universitas Brawijaya. Dan kemudian juga sifat kesetiakawanan. Yang keempat itu, pilar keempat adalah kesetaraan dan kesetiakawanan. Yang mana jiwa kesetiakawanan ini juga kita bangun bahwa kita harus bisa menolong yang tidak mampu. Dan ini terbukti juga ya dengan konsep UKT kita yang sangat beragam tergantung dari pendapatan orang tua. Banyak juga mahasiswa kita yang SPP-nya gratis, ya sesuai dengan pendapatan orang tua. Dan alhamdulillah kemarin saya tanya kepada Bapak WR2, ini sudah dimulai sejak Prof. Nufil. Kemarin tahun ini ya, itu kira-kira sudah membebaskan SPP dengan nominal kira-kira 44 miliar. Saya kira itu angka yang cukup besar. Ini sebagai bentuk bahwa kita itu setia kawan terhadap seluruh elemen masyarakat yang sekolah di Universitas Brawijaya. Sekali lagi bahwa filosofi Brawijaya ini mudah-mudahan akan menjadi inspirasi kita semua, menjadi spirit kita untuk terus mengabdi kepada nusa dan bangsa. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Profesor baru, Profesor Dr. Insinyur Abdul Wahid Muhaimin dan juga Profesor Dr. Rudianto. Dan juga selamat kepada keluarga yang menemani pada hari ini. Mudah-mudahan pengukuhan dua profesor ini menjadi berkah buat keluarga, buat fakultas, dan juga buat universitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.